Investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Inflasi bulan Agustus tumbuh 3,7% year on year atau 0,6% month on month. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan inflasi bulan Juli sebesar 3,2% year on year atau 0,2% month on month. Salah satu penyebab kenaikan inflasi adalah karena kenaikan harga minyak. Sedangkan untuk inflasi inti bulan Agustus yang tidak memasukkan komponen makanan dan energi, menunjukkan tren penurunan selama 5 bulan terakhir atau tumbuh 4,3% year on year. Data penjualan retail bulan Agustus tumbuh 0,6% month on month, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan Juli sebesar 0,5% month on month. Data ini menunjukkan pengeluaran konsumsi yang masih cukup kuat di tengah harga yang mengalami kenaikan dan biaya pinjaman yang tinggi. The Fed akan membahas kebijakan moneter pekan ini. Pasar memprediksi The Fed belum akan menaikkan suku bunga acuan atau suku bunga acuan akan tetap berada di 5,5%. Zona Asia. Data produksi industrial Cina secara tahunan bulan Agustus tumbuh 4,5% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 3,7% year on year bulan Juli. Data penjualan retail Cina bulan Agustus tumbuh 4,6% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2,5% year on year bulan Juli. Zona Indonesia. Data penjualan motor bulan Agustus tumbuh 1,8% year on year versus 45,6% year on year bulan Juli. Sedangkan penjualan mobil bulan Agustus turun minus 8,3% year on year versus minus 6,8% year on year bulan Juli. Data penjualan retail bulan Juli hanya tumbuh 1,6% year on year versus 7,9% year on year bulan Juni. Surplus neraca perdagangan bulan Agustus lebih tinggi dibandingkan surplus bulan Juli, yaitu tercatat 3,12 miliar US dollar versus surplus 1,29 miliar US dollar. Peningkatan surplus di bulan Agustus disebabkan penurunan impor sebesar minus 14,77% year on year versus minus 8,32% year on year bulan Juli. Sedangkan ekspor menurun minus 21,21% year on year versus minus 18,1% year on year bulan Juli. Data pertumbuhan kredit bulan Agustus secara tahunan akan dirilis pekan ini. Untuk bulan Juli, kredit tumbuh 8,54% year on year. Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter pekan ini. Diproyeksi tidak ada perubahan suku bunga acuan atau tetap berada di 5,75%. Market View. IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,84% week on week di level 6.982,79. Pekan ini, The Fed akan membahas kebijakan moneter yang diproyeksikan tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Sedangkan data domestik yang akan dirilis pekan ini adalah data pertumbuhan tahunan kredit untuk bulan Agustus, serta proyeksi Bank Indonesia yang tidak akan mengubah suku bunga acuan, diharapkan dapat membuat IHSG dapat menembus level resisten terdekatnya di 7 ribuan. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 464,75 miliar rupiah selama sepekan, atau outflow year to date 2,72 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor industri dasar, energi, dan non-siklikal, masing-masing sebesar 6%, 1,9%, dan 1,12% secara mingguan. Pada tanggal 15 September 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 naik menjadi 6,32%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 naik menjadi 6,68%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 naik menjadi 6,82%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 naik menjadi 6,90%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak naik di level 5,25% dan yield US Treasury 10 tahun naik di 4,33% dibandingkan dengan posisi per 8 September 2023 yaitu 5,19% dan 4,26%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun turun ke level 78,37 BPS.
Rupiah ditutup melemah 0,18% week on week pada level 15,355. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 13 September 2023 tercatat sebesar 838,89 triliun rupiah atau sebesar 15,28% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 8 September 2023, yaitu sebesar 845,55 triliun rupiah atau 15,33% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.